Semakin kita punya banyak peluang dan semakin naik. Yang penting tuh sebetulnya adalah menjaga kualitas yang di dalam. Jam tidur, mood di rumah, mood keluar. Karena akan sangat berbeda sekali orang yang habis berantem sama pasangannya, terus habis itu pergi ke kantor suruh meeting. Mati pak. Tapi kalau dengan gua sekarang gak punya aja kita udah pusing. Justru orang mikirnya kan nanti kalau udah punya gak pusing. Belum tentu. Justru lu harus mikirnya ketika belum jadi aja lu gak pusing, jadi enak. Dari nol. Yeah. Kita ngobrolin dari nol, investasi terbesar yang ada di hidup. Apa ya, pasangan? Pasangan. Wah. Betul gak? Lu setuju gak bahwa investasi terbesar yang sesungguhnya adalah pasangan? Diukurnya dari kos ya? Biaya hidup ya. Biaya hidup ya. Gue setuju 1.000.000% ya. Wah. Investasi terbesar itu pasangan. Ini Dita biasanya nonton tepuk tangan langsung kan. Salut. Nggak, harusnya Dita yang bikin ini. Oh gitu ya. Iya, orang Dita bilang gue kayak Charlie Munger kata dia. Value investing Dita. Value investing. Lu instrumen investasi ya. Dari under value katanya. Iya, cuman bisa dimiliki sama satu orang gitu. Iya. Nah, lu setuju? Kenapa lu setuju? Banget, karena pasangan itu tanpa sadar gini ya. Kita main sama siapa, kita jadi kayak siapa. Ya, kayak misal kita dididik dengan orang tua yang kasih contoh yang baik, komunikasi yang baik. Pasti produk lu gak jauh dari dia lah ujung-ujungnya. Kalau lu bandel-bandel di masa remaja ya udah, tapi growing up-nya pasti gak jauh karena values yang ditanamkan begitu ya. Begitu juga dengan pasangan, karena dia adalah orang yang akan hidup sama lu puluhan tahun sampai lu dipanggil Tuhan nanti. Jadi bisa aja dari keluarga lu produk yang baik, lu nikah dengan pasangan yang buruk, lu akan berakhir menjadi produk yang buruk. Dan lu akan punya garis keturunan yang buruk. Gila. Bisa juga dari keluarga lu produk yang buruk. Kayak gue, produk tidak ideal. Puji Tuhan pelan-pelan sama-sama punya value yang oke. Ya mungkin one day punya anak akan melahirkan bisa menurunkan nilai-nilai yang baik. Yang baik gitu loh. Gue gak bilang anak gue pasti jadi. Tapi setidaknya nilai yang diturunkan sudah diproses. Nah, bagaimana gue memproses nilai itu? Pasangan gue ngobrol sama dia, ngambil keputusan sama dia. Semua decision yang mau gue ambil itu aja depend sama reaksi dan respon dia loh. Karena Dita adalah orang yang sangat suportif. Dita tuh bini gue nih. Dia orang yang super suportif. Gue hari ini mau ambil apa aja, dia percaya penuh. Keuangan dia kasih gue handle full. Gue tiap tahun udah kasih tahu kita gini, uang ngurus gini. Gue bikin bisnis baru mau apapun dia udah disupport ya. Iya. Pulang ya udah hai ngobrol apa. Tidak memberikan gue ruang sama sekali untuk menjadi stres, tertekan, tense, sehingga di kantor gue tiap hari bisa performanya maksimal. Apa ya, buat gue gini, semakin kita punya banyak peluang dan semakin naik, yang penting tuh sebetulnya adalah menjaga kualitas yang di dalam. Jam tidur, mood di rumah banget itu, mood keluar, pergi kantor. Bagaimana menghadapi hari-hari di rumah, sesetres apa, mandek atau enggak. Karena akan sangat berbeda sekali orang yang habis berantem sama pasangannya, terus habis itu pergi ke kantor suruh meeting. Mati pak. Gak mood. Gue aja sering, beb gue besok mau, dia kan juga PA gue ya, jadi nemenin gue. Beb gue besok isi acara, please jangan berantem ya. Gue bisa ngomong. Iya, bukan jaga mood kan. Even though ada salah gue ataupun kita ada cekcok, please tahan. Sampai gue selesai isi acara, pulang kasih gue tidur dulu. Besok pagi kita ngomong. Fair dong. Kenapa? Tapi bayangin ada orang yang emosinya gak bisa diatur. Detik itu juga tantrum, snap, meledak, marah-marah. Mati gue pak. Betul. Gue ketemu orang minta foto. Kalau istri gue marah-marah sebelah gue gimana? Nah iya, cemberut. Publik melihat gue. Gimana kalau istri gue tidak bisa dewasa memposisikan diri sebagai istrinya Theo Derek? Orang ngeliatnya enak banget. Wah Dita mah enak ya sekarang. Wah udah tiap hari fokus, bisa olahraga, bisa bikin konten, ya cukup bisa jalan-jalan. Kan dia bisa mempositioning diri dia dengan baik. Wah. Nah, kapan lu sadar bahwa pasangan itu adalah investasi paling besar? Setelah melihat banyak pernikahan teman gue. Berarti lu sadarnya ketika sudah menikah? Iya. Gue selama ini sadar bahwa Dita adalah wife material yang baik. Maksud gue kita cocok, vibes-nya positif, kita bisa ngomongin banyak hal dengan baik dan enak gitu.
Tapi semakin sadar ketika di sekitar gue semua udah nikah. Gue jadi bisa lihat, oh temen gue yang dulu begini kok sekarang pemikirannya jadi kayak gini ya. Beda ya. Yang dulu kayak gini, malah hebat banget sekarang ya. Jadi itu ternyata tanpa sadar. Lu literal produk keluarga. Anak lu produk keluarga, elunya juga produk keluarga. Iya. Ketika lu di luar semakin glowing, semakin seger, semakin fit, semakin keren, semakin berkembang. Itu yang ada di rumah yang bikin ya. Yang bikin. Begitu juga dengan pasangan lu. Iya, kalau pasangan lu mumet mulu. Iya. Comparing. Nah, itu sih. Ya jangan bilang kayak, ya kok Theo begitu enak, mau compare kemana? Ya kan, yang namanya compare kan habit ya. Betul. Bisa aja sama siapa aja Siapapun. Ya gue gak tahu. Namanya orang di compare, teman-teman pernah gak? Pasti kan pernah lah. Gak enak rasanya gitu betul. loh. Apalagi kalau kita lihat fenomena-fenomena, tetangga kita bisa begini. Rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Atau ini begini, wah susah. Tapi begitupun dengan cowoknya ya, harus bertanggung jawab apa. Tapi kenapa gue bisa bilang paling penting, karena lu spend waktu paling banyak sama dia. Oke. Tapi lu pun menemukan ini pun ketika lu sudah menikah dan ngelihat teman-teman lu sudah banyak yang menikah. Ya dan kan, bukannya berarti teman-teman gue jelek, enggak ya. Tapi kan kasus rumah tangga tuh personal sekali. Berbeda-beda. Masing-masing beda-beda. Kebetulan untuk gue ngerasa, oh cocok nih sama tipikal gue. Ya. Gitu. And then, ya ini kan sebetulnya harusnya logikanya kan harus diketahui bahwa memilih pasangan itu adalah investasi yang sangat besar dan sangat berharga buat kehidupan kita di masa mendatang itu sebelum menikah dong. Betul. Supaya lo bisa memilih dengan wisely gitu. Betul nggak? Nah sekarang kalau seandainya misalkan contoh, ya ini andai misalkan lo belum menikah gitu, dan lo udah aware bahwa ini investment seumur hidup dan ini gede banget efeknya buat hidup gue. Ciri-ciri orang yang seperti apa yang lo akan pilih? Mungkin buat cewek dan buat cowok juga sedikit buat berbeda. Buat setiap orang beda. Betul. Tapi buat gue simple, satu doang benangnya yang gue non-negotiable. Ketika gue sama dia, hidup gue makin tenang gak? Oke. Kalau hidup gue sama dia makin tenang dan makin simple, semakin gue berkembang, hidupnya akan makin simple. Di saat gue gak punya banyak duit aja simple, gimana gue punya banyak duit? Di saat gue gak punya supir aja simple, gimana pas gue punya supir? Di saat karyawan gue 3 aja simple, gimana karyawan gue 30? Ya. Oke. Tapi kalau dengan gue sekarang gak punya aja kita udah pusing. Dengan justru orang mikirnya kan nanti kalau udah punya gak pusing. Belum tentu. Justru lu harus mikirnya ketika belum jadi aja lu gak pusing, jadi enak. Iya bener ya, logikanya gitu. Dibalik. Ya kalau lu bilang iya kan jadi sekarang, tapi kalau lu nanti ada penurunan gimana? Right. Gue simple, pokoknya ketika gue menjalani hidup sama dia, hidup gue makin simple gak? Komunikasinya simple gak? Ketika hidup dia jadi makin simple, makin tenang, enak buat dia ngejalanin hidup, gue makin enak buat ngejalanin hidup. Itu artinya gue sudah support each other. Karena rasa tenang itu yang dibutuhkan sama pasangan dan diri kita sendiri untuk melangkah keluar rumah. Di luar rumah resiko tuh banyak. Kita bisa bangkrut kapan aja, ekonomi bisa turun. Belum sorry itu kita ngomong sakit penyakit. Tenang itu mahal. Jadi ketika lu berelasi sama orang dan lu ngerasa, gue bisa jadi apa adanya nih, tenang ya, simple ya. Udahlah itu lu nikahin, serius gue. Nyari yang banyak gaya mah gampang zaman sekarang. Iya. Nyari yang mau ini mau itu mah banyak. Betul. Nyari yang bikin tenang itu yang sedikit. Oke. Tapi kan tenang, apakah korelasinya juga dengan uang? Nah gitu. Kan Theo Derek yang dulu kan uangnya belum sebanyak sekarang. Atau misalnya sebaliknya. Sekarang juga nggak banyak, cukup. Ya dulu bener dong. Iya, bener. Dulu sama sekarang kan lebih banyak sekarang. Iya dong. bener. Nah, belum sebanyak sekarang dong. Betul. Valid kan. Gitu. Nah, apa ada korelasinya dengan keuangan? Ada dong. Sangat besar. Gini, untuk menciptakan situasi tenang itu kan dibutuhkan 3 hal menurut gue dari pasangan. Nah, ini yang mau gue gali sebenarnya. Kedewasaan berpikir. Oke. Kedewasaan mengelola emosi dan menyampaikan. Oke. Pengaturan keuangan. Oke, boleh kita breakdown satu-satu. Satu. Kedewasaan berpikir. Kedewasaan berpikir itu adalah ketika ada problem dia sama gua, kita tahu jelas tujuannya itu adalah relasinya lebih panjang. Oke. Kita itu adalah tim yang melihat goalsnya adalah relasinya lebih panjang. Dengan kedewasaan berpikir seperti itu, ketika misalnya dia orangnya nggak bisa langsung ngomong, dia ngomong, gua besok ya kita baru ngobrol, gua butuh waktu cerna. Ya oke. Tapi ada juga orang nggak bisa dong, gue harus selesai sekarang. Nah itu gue tuh orangnya tuh padahal. Gue kalau udah masalah harus selesai sekarang juga. Dita itu enggak, Dita perlu tidur dulu besok baru ini. Jadi awal-awal ketika
berantem dan Dita bilang nih kan chat, gue tidur dulu, wah gue setengah mati. Tapi itu Uring-uringan proses tuh ya? kedewasaan. Uring-uringan tuh ya? Iya, gue gak bisa tidur awal-awal. Gue harus selesaiin dulu baru gue bisa tidur. Oke. Itu adalah proses kedewasaan dia dan proses kedewasaan gue nanti untuk lihat tengahnya gimana. Oke. Kedewasaan berpikir tuh lu bisa diajak mikir. Bisa diajak dewasa gitu. Yeah. Gimana kalau kondisi ini? Oh nanti kita gini. Gimana kondisi ini? Nanti kita gini gitu. Dan tujuannya adalah untuk membuat hubungannya panjang. Oke. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kedewasaan dalam emosi. mengatur emosi dan mengeluarkannya. Ini penting sekali. Oke. Kenapa? Karena apalagi buat orang kayak gue sama Dita itu kita bahasa kasihnya dua-dua affirmation. Words. Jadi mengatur mulut dan tata bahasa yang keluar ketika emosi itu damage-nya bisa berkali-kali lipat dari apa yang kita. Misalnya kita nggak maksud separah itu, tapi kita nggak pinter nih ngatur emosi, nggak pinter ngelola, keluar damage itu bisa kali 10. Terus kita ngomong, enggak, gue nggak maksud sampai situ. Jadi tapi dia terimanya tuh 10 kali lipat. Iya, paham. Gue nggak bisa salahin dia. Kebayang. Dia juga nggak bisa salahin gue, orang kita sama-sama orang affirmation. Iya dong. Iya betul. Maka kedewasaan itu adalah ketika kita sama-sama tahu kita orang affirmation, ketika berantem duduk tenang mikir ngomong. Dan lucunya Dita tuh nggak boleh, orangnya tuh lembut banget jadi nggak bisa digalakin sama sekali. Misalnya gue bilang, Beb, nangis dia. Oke. Jadi gue kalau marah sama dia nih, duduk sini. Pelan-pelan. Beb, gue marah ya. Ada briefnya dulu. Gue marah nih, ya. Gini, lu sadar nggak? Gitu. Tak. Iya, lu pun mau marah juga emosi lu jadi kayak, aduh nggak bisa gitu. Tapi itu setelah udah pernah meledak, udah pernah salah ngomong, udah pernah naik, itu proses ya maksud gue. Tapi itu yang namanya kedewasaan kan bukan berarti sekarang lu udah sempurna. Kedewasaan itu adalah lu lihat kebutuhan gue, lu lihat gue lihat kebutuhan lu, kita sama-sama adjust. Oke. Gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, sama nih misalnya gini, gue tuh orangnya, gue tidak punya figur bapak, tapi gue nggak tahu kenapa gue kayak lumayan patriarki. Dimana gue suka sekali cewek itu punya gestur kecil. Gue pulang ambil minum. Bukan gue suruh ya, gue suka banget kalau itu inisiatif. Gue mau pergi, oh lu udah bisa bantuin packing kan, lu tahu gue bakal pakai baju apa. Oh kalau gue besok ngisi acara, lu udah ngobrol sama brand, lu udah siapin, lu tahu gue tinggal. Buat gue hal kecil itu sangat membantu gue. Misalnya Dita PA gue juga kan, apalagi kan, oh gue mau ngisi acara misalnya di Makassar 2 hari lagi, tiket dia udah beres semua, baju udah ya Beb, nanti pakai yang ini. Simple jadinya hidup. Simple hidup gue. Gue jadi bisa pergi ke sana, isi acara, gaspol. Bahkan kadang gue bilang, Beb boleh nggak cariin tempat lunch di TikTok yang kira-kira oke. Tempat ngopi. Jago tuh dia. Itu kan hal kecil yang sangat membantu gue. Buat gue itu termasuk support gue dalam pergi bekerja loh. Iya bener. Iya kan? Bikin lu nggak mikir. Bikin gue nggak mikir. Nah ketika lu bisa leverage gue kayak gitu, ketika gue bisa bekerja dengan baik hasilnya oke, gue pikirnya kebalik. Oh gue mau ajak lu jalan-jalan ah. Dari kemarin lu udah support gue kayak gini, gantian ayo kita jalan. Lu mau senang kemana? Lu mau beli apa? Ngerti ya maksud gue? Nah yang ketiga tadi, otak baru bisa berpikir dengan baik. Emosi dan perkataan baru bisa dikelola dengan baik ketika dalam kondisi kecukupan. Lapar itu emosi bisa meledak. Gue tuh orang kalau lapar snap gue. Gak bisa. Maksudnya bukan masalah lapar jam makan ya, tapi maksud gue kecukupan dalam kebutuhan apalagi keuangan itu penting sekali. Karena itu akan menentukan state mental lu sesehat apa, tingkat emosi lu lagi stabil apa. Lu bisa ngobrol baik-baik kayak tadi, tapi kalau dalam kondisi dikejar-kejar hutang susah. Nggak bisa. Maka 3 ini kata kuncinya 1, dikelola dengan dewasa. Dan ketika misalkan kita pacaran pun ya meskipun kadang-kadang masih belum sempurna nggak apa-apa. Iya nggak ada yang sempurna. Gue aja sama Dita masih berantem kok. Yang penting 3 itu yang harus punya. Yang penting kita tahu ini semuanya berantem, semua pertikaian dan perdebatan ini adalah step untuk growing. Jangan cuman berantem, dipendem, nggak ada solusi, nggak ada action. Nextnya, ulang lagi sampai akhirnya akumulatif dan akhirnya bilang udah gue capek sama lu. Dan ujung-ujungnya cari siapa yang salah kan. Iya. Gue tuh ngomong ini bukan sok-sokan guys, tapi gue tuh sama Dita udah 13 tahun bareng. Gitu loh. Kita pacaran 8 tahun, nikah 5 tahun. Gue gak bisa bilang valid. Tapi nyokap gue aja nikah setahun. Sedangkan gue
benchmark di atas udah lewat. Benchmark di atas udah lewat. Iya kan? Tahun divorce. Iya. Jadi gua 13 tahun lumayan lah. Lumayan lah. Gitu loh. Ya, banyak orang yang belum tentu bertahan sampai 13 tahun, Pak. Ya, makanya, tapi kan itu kan jatuh bangun ya. Iya. Makanya gue bilang, hidup gue semakin hari semakin tenang, semakin simpel ya. Gue very happy lah. Dan gue kan terus ngomong juga kayak, oh ini yang gue seneng kayak gini, thank you ya lu kayak gini. Yang kayak kedepannya kita harus improve gini, itu kan begitu ya. Oke, kalau gitu closing statement Teh, bagaimana pesan buat teman-teman semua yang dengerin ini supaya tidak salah memilih investasi terbesar dalam hidup mereka. Nah teman-teman gini, memang zaman sekarang semua orang mau hidup cukup dan mapan, udah pasti lah. Semua orang juga pasti sekarang mau cari yang mapan, apalagi di kala ekonomi kayak gini wajar ya. Tapi ingat balik lagi, sejago-jagonya kita nikahin gaya hidup, kita tuh tetap hidup sama orang. Gak mungkin lu bisa cinta gaya hidupnya dan betah sama orangnya despite orangnya separah apapun. Jadi maksud gua, mari balancekan itu gitu. Realistis untuk punya kehidupan yang mapan sangat realistis. Tapi tetap harus realistis juga bahwa lu hidup sama manusia yang harus bisa diajak untuk dewasa bareng. Mantap. Gitu. Jadi ada komposisinya tuh. Kalau enggak sorry banget. Susah dong kalau kita bisa, kita mau karena dia mapan. Begitu dinikah ternyata emosinya meledak-ledak gitu. Snap. Iya. Ya kan? Wah lu yang nangis-nangis ntar baru lu ngomong. Percuma harta segini banyak. Orang kaya tuh paling sering gitu. Kejar, pusing ntar bilang. Gue baru sadar. Percuma lu harta segini banyaknya. Anakku gue gak pernah ketemu gitu satu. Atau dua. Percuma ya punya segini. Aduh gue gak pernah kasih waktu buat orang tua gue baru dipanggil Tuhan. Atau iya ya gue nyesel loh gilanya. Harta sampai segini banyak. Apa gunanya? Selalu begitu. Itu orang kaya tuh. Kalau orang susah kebalik. Lu udah kaya bisa ngomong kayak gitu. Iya betul. Tapi memang harus ngerasain dulu baru bisa compare kan. Iya kan. Gue gak bilang ada yang salah yang bener ya. Fase. Harus bisa compare. Iya. Oke kalau gitu Teh. Thank you buat hari ini. So sekian dari nol mencari pasangan kok bisa dipasang. Gue kira mencari bakat. Sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya. Sebelum lanjut jangan nonton doang. Subscribe guys. Tim YouTube kita butuh makan. Ingat jadi berkat. Enjoy.